Kan ya? Kedengaran Bu. Dengar Pak. Oke, rekaman sudah dimulai, sudah siap semuanya. Keren, masih 26 mahasiswa ini yang masuk. Sisanya kemana? Sebentar Pak. Ini bentar. Bapak permisi. Ya, presensinya masih belum bisa ternyata untuk hari Sabtu ya. Nanti saya urus ke akademik dulu. Oke ya. Sudah berapa yang hadir? Baru 37. Sisanya kemana nih? Kita mulai aja ya. Hari ini kita belajar tentang subprogram. Di PTIA sebenarnya kalian sudah belajar tentang subprogram. Tapi di sini kita ingin lebih mendalami tentang subprogram. Nah, kita sekarang ada di pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga ya, subprogram. Kalau kalian masih ingat subprogram di PTIA itu maksudnya seperti apa? Atau paling nggak tujuan membuat subprogram itu untuk Mempersingkat Pak, mempersingkat apa? mempersingkat kodenya, dia tinggal dipanggil doang kayak gitu. Mempersingkat kode utama ya. Iya Pak. Istilah apa namanya? Istilah kerennya itu modularisasi program. Ya. Modularisasi program itu apa? Itu berarti kita namanya
Modularisasi program itu maksudnya kita membuat program kita yang kalau tadinya program utama itu bisa jadi panjang, kita buat modul-modul, ya. Kita buat modul-modul dalam bentuk subprogram, sedemikian sehingga ketika kapan saja kita membutuhkan modul itu, kita bisa panggil. Jadi kita nggak perlu nulis programnya lagi, nggak perlu nulis kodenya lagi gitu. Apalagi kalau misalkan kodenya itu muncul beberapa kali dan kodenya itu panjang. Kalau muncul beberapa kali dan panjang, lebih baik kita buat sekali di dalam subprogram, kemudian di program utama kita tinggal panggil. Nah, di PTIA kita baru belajar tentang apa namanya, subprogram itu untuk menjalankan subprogram dengan inputnya kita langsung nilai ya. Nah, input dari subprogram ini nanti kita pelajari di hari ini ya, kategorinya seperti apa. Jadi tujuan kita belajar ini hari ini adalah yang pertama supaya mahasiswa mampu menggunakan apa itu yang namanya pointer dan reference variable. Pointer dan reference variable ini penggunaannya cukup penting ya untuk program. Seperti apa kita pelajari nanti. Tujuan yang kedua adalah supaya mahasiswa mampu memahami, membuat, dan menggunakan fungsi yang overload. Overload ini seperti apa? Nanti kita pelajari ya. Untuk yang kedua ini sebenarnya singkat aja nanti di mungkin 5-10 menit terakhir perkuliahan. Jadi topik pembahasannya hari ini kita fokus pada yang pertama adalah passing parameter. Yang kedua adalah fungsi yang overload. Kita masuk ke materi yang pertama ya. Passing parameter itu pada dasarnya ada yang basic ya, itu ada 2, yaitu kita passing nilainya atau kita passing reference-nya ya. Apa itu kita pass by value ya? Pass by value itu maksudnya kalau kita buat subprogram, di dalam subprogram itu kita punya variabel yang sudah kita reserve khusus untuk subprogram itu, tapi lokasi di memori itu berbeda dengan dengan lokasi untuk variabel itu di program utama. Jadi kita hanya mengcopy nilainya, tidak mengcopy lokasinya. Sehingga kalau kita passing-nya dengan nilai, kalau kita mau buat subprogram itu harus ada nilai kembalian, harus ada semacam return untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan dari hasil penghitungan itu. Nah, kalau kita hanya pass by value, apapun yang kita kerjakan di dalam subprogram itu tidak akan kembali ke program utama kecuali kita kecuali kita return ya. Jadi kalau di C++ itu ada perintah di bawahnya itu biasanya paling bawah return. Nah, itu fungsinya untuk mengembalikan nilai ke ke program utama. Nah, tadi tentang pass by value. Jadi kita passing nilainya saja, bukan lokasinya di memori ya. Yang kedua adalah kita pass by reference. By reference ini adalah maksudnya kita passing parameter, passing input ke suatu subprogram, tapi yang kita pass itu nilai sekaligus lokasinya di dalam memori. Kalau dibaca keterangan dalam bahasa Inggrisnya ya,
parameter di dalam fungsi itu nanti dia akan merefer ke objek yang sama dengan apa yang ada di program utama. Sehingga ketika kita melakukan yang namanya pass by reference, perubahan apapun yang terjadi di dalam subprogram kita itu akan mempengaruhi variabel di program utama. Oke, saya yakin kalian di sini bingung. Coba silakan bertanya ke saya bingungnya di mana. Atau sudah jelas? Mungkin kalau contoh lebih paham, Pak. Ya, kalau gitu kita langsung ke oke, jelas dulu. Nanti setelah ini ada contohnya. Apa namanya? Frase ini sekarang sudah nggak terlalu sudah jarang disebutkan, ya. Karena perbedaan dari pass by value dan pass by reference itu nggak terlalu apa namanya? Dulunya mereka itu sama sebenarnya, tidak terlalu berbeda, tapi sekarang benar-benar kelihatan bedanya. Nah, contohnya seperti apa? Oh, sebelum contoh ternyata ada keterangan lagi ya. Oke, apa itu reference variable? Ya. Reference variable itu pada dasarnya adalah suatu alias. Ya. Alias, kalau kita berbicara tentang alias, misalkan kalau suka baca atau lihat berita nih ya, kan suka sering mendengar kata-kata alias ya. Kira-kira makna alias di situ apa? Ada yang tahu nggak kira-kira makna dari alias itu apa? Nama lain dari variabel yang ada, Pak. Jadi alias reference variabel ini maksudnya seperti gini. Kita sudah punya variabel tertentu yang kita sudah deklarasikan di awal. Nah, kemudian kita punya variabel untuk untuk referensinya, yaitu aliasnya. Tipe datanya pasti sama, ya. Cuman dia namanya berbeda, tapi lokasinya di memori itu di RAM kita kalau kita jalankan kode kita itu sama. Nah, untuk reference variabel, cara mendeklarasikannya itu selalu pakai operator dan. Nah, kalau di subprogram kemarin di PTIA ya, masih ingat nggak yang kalau misalkan kita mau menukar dua buah bilangan, kita buat subprogramnya pakai tanda dan, masih ingat nggak? Ingat, Pak. Kalau kita mau menukar, karena kalau di C++ itu kan return itu hanya bisa satu ya. Yang kita kembalikan tuh hanya bisa satu nilai saja. Sehingga kalau kita ingin menukar dua buah bilangan, kita nggak bisa melakukan dengan cara yang standar. Maka kita gunakan yang namanya dan ini, operator dan. Nah, operator dan ini secara khusus disebut sebagai reference, operator untuk reference variable. Variabel yang kita pakai, yang kita deklarasikan di awal,
dengan reference variabelnya, dengan si aliasnya ini tadi, lokasi memorinya di RAM kita ketika kita menjalankan program kita itu sama. Contohnya seperti ini ya. Di sini, apa yang dilakukan? Pertama, ngapain ini? Deklarasi, Pak. Kita deklarasi variabel apa? Variabel A, Tipe datanya datanya integer integer, nilainya. 4. Nah, yang kedua kita deklarasi apa? Kita pakai tanda apa di sini? Dan Kalau pakai operator dan berarti dia variabel biasa atau reference variabel? reference variabel berarti Nilainya sama dengan A. sehingga di sini kita punya variabel A, misalkan dia punya memori tertentu ya, memori dengan alamat ABCDE gitu ya. Kemudian kita buat variabel lain untuk referensi, nilainya sama. Ini maksudnya apa? Dia variabel ref A ini itu adalah reference variabel dengan lokasi yang sama dengan lokasinya A. Ya. Di lokasinya ref A itu juga sama ABCDE. Nah, sehingga kalau kita cetak nilai dari A itu 4, nilai dari referensinya karena kita merefer ke lokasi yang sama di memori ya, otomatis nilai apapun yang ada di memori itu bisa dipanggil juga dengan variabel ref A atau referensi dari A. Nah, sekarang lokasinya sama nih. Gimana kalau misalkan kita ubah nilai, justru kita ubahnya bukan nilai A-nya tapi nilai dari ref A. Apakah ada pengaruhnya ke nilai dari A? Ternyata kalau kita ubah ref A, kalau ini hasil running-nya ya, karena lokasinya sama dengan A, berarti dia akan mengubah juga nilai dari variabel A. Sehingga nilai dari A juga berubah. Padahal di sini yang saya ubah adalah ref A-nya. Jadi kalau kita bisa bayangkan, seperti kita punya satu blok memori, tapi bisa diakses oleh dua variabel berbeda. Nah, kalau kita mau cek alamatnya ya, cara mengecek alamat di dalam C++ itu adalah dengan kita memanggil operator dan A, dan ref A. Itu nanti yang keluar adalah alamatnya ini. Kalau kita cetak alamatnya, di sini ternyata alamatnya adalah 0x6AFEE8. Untuk alamatnya A. Ternyata alamat dari referensi A itu juga sama dengan alamatnya A. Karena alamatnya sama, kalau kita melakukan itu, ya, maka nilai dari variabel aslinya itu juga akan ikut berubah. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi Pak, nilai A itu ada 2 nilai gitu Pak? Enggak, nilainya tetap 1. Jadi yang tersimpan di memori itu hanya 1, tapi bisa diakses oleh 2 variabel. Apakah menjawab? Baik Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, selain reference variable, kita juga ada yang namanya pointer. Pointer, nah bedanya apa? Kalau reference variable, itu kita,
kita tidak bisa deklarasikan sendiri ya. Jadi harus ada variabel yang lebih dideklarasikan terlebih dahulu baru kita bisa mendeklarasikan reference variabelnya. Nah, reference variabelnya ini punya lokasi yang sama dengan variabel yang aslinya. Nah, jadi di dalam lokasi itu di sini kita punya nilai dan alamat. Ini yang dicatat adalah kita punya nilai dan alamat. Bedanya apa dengan pointer? Nah, kalau pointer ya, pointer itu kita menyimpan lokasi memorinya dari variabel yang lain. Nah, operator dari pointer itu kita pakai asterisk ya. Jadi sama seperti reference variable tadi, tanda tanda asterisknya itu ditaruh di depan sebelum nama variabelnya. Nah, cara mendeklarasikan variabel pointer itu sama ya, seperti caranya yang reference variable tadi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita punya tipe variabel namanya sum, tipe datanya integer. Ukurannya adalah 4 byte. Kemudian nilainya adalah 255. Alamatnya adalah 0-nya 6 kali FF. Dan seterusnya. Nah, pointer itu misalkan ini mau pointer untuk sum. Maka kita punya integer dengan tanda asterisk ya. Karena tipe datanya harus sama ya. Tapi yang disimpan adalah alamatnya nih. Kalau dilihat di sebelah kanan ya. Misalkan alamat untuk nilainya 00. Si pointer sum menyimpan alamat ini, ya, akan 9, 0-nya berapa kali? 7 kali. Gitu ya. Nah, kalau misalkan nilai itu disimpan di ini, berarti pointer itu isinya adalah alamat ini. 9, 0-nya 7 kali. Kira-kira dari sini sudah ada gambaran belum sebelum saya ke contoh? Belum, Pak. Belum. Jadi sudah bingung ya? Bagus kalau sudah bingung. Contohnya seperti ini. Misalkan kita punya sama lagi, kita deklarasikan integer A sama dengan 4. Nah, pointer, cara mendeklarasikannya adalah dengan cara asterisk ya, atau mungkin lebih gampangnya kalian pakai bintang gitu ya. Bintang pointer sama dengan alamatnya A. Dan ini tadi untuk apa? Untuk alamat, Pak. Untuk alamat. Jadi isinya dari variabel pointer adalah alamat dari variabel A. Sehingga ketika kita cetak, maka kalau kita cetak A seperti ini, tanpa tanda apapun ya, yang muncul adalah nilai dari A. Kemudian kalau kita cetak pointer tanpa tanda bintang, isinya adalah alamat dari A. Baru kalau kita kasih tanda bintang pointer, yang dicetak adalah nilai yang ada di alamat yang tersimpan di pointer. Oke, sudah paham atau sudah bingung sekarang? Paham, Pak. Yang lain? Mulai paham, Pak. Mulai paham.
sekarang kita mau kasih contoh yang lebih lengkap lagi ya. Kita punya variabel A, ya, nilainya 4. Kemudian kita deklarasikan variabel pointer. Isinya adalah alamatnya A. Kemudian kita deklarasikan lagi variabel B, integer nilainya 5. Ya. Kalau kita cetak dari sini ya, nilai dari A ini berapa? 4. Kemudian alamat dari A, cara mencetaknya adalah dengan tanda dan A. Yang muncul di sini adalah 0x6AFEEC. Kalau kita cetak, nah karena kan variabel pointer ini menyimpan alamatnya A ya. Kalau kita cetak variabel pointer tanpa tanda apapun ya, maka isi dari variabel pointer ini adalah alamatnya A. Kalau dilihat ini sama ya. Ini dan ini sama. Nah, tapi kalau kita cetak alamat dari variabel pointer, sama seperti tadi, untuk cetak alamatnya kita pakai tanda dan pointer. Ternyata variabel pointer ini disimpan di blok memori yang lain. Ternyata variabel pointer ini disimpan di blok memori 0x6AFFE8. Bukan C belakangnya ya, tapi 8. Baru kalau kita mau memanggil nilai yang ditunjuk oleh pointer itu, kita pakai tanda bintang, pointer nilainya adalah 4. Jadi kalau kita melihat dari print 5 print yang awal ya, kan kita deklarasikan A nilainya 4. Ternyata ketika kita mendeklarasikan itu, program kita mengassign nilai ini di alamat 0x6AFEEC. Terus kita deklarasikan variabel pointer, isinya alamatnya A. Berarti variabel pointer isinya adalah 0x6AFEEC, sama seperti alamatnya A ini. Tapi ternyata variabel pointer itu memakan memori juga dia. Dia disimpan di blok memori lain, yaitu 0x6AFEE8. Sehingga ketika kita mau memanggil nilai yang ditunjuk oleh pointer, ya, kita pakai tanda bintang, ya, maka kita melakukan cek nih, tanda bintang, oh ternyata isinya pointer adalah alamat blok memori ini, 0x6AFEEC. Berarti tanda bintang itu kita cek yang ada di blok memori ini nilainya berapa, ternyata nilainya 4, maka kita munculkan 4. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sekarang bagaimana kalau kita ubah isi dari blok memorinya pointer. Jadi kita ubah alamatnya. Pak, mohon maaf. Ya. Ini izin tanya, Pak. Jika dideklarasikannya asterisk pointer, maka ketika di-out-kan variabel pointer saja itu yang keluar alamat gitu, Pak. Iya. Yang di sini ya. Iya. Yang ini maksudnya. Yang layout yang ketiga maksudnya. Baik, Pak. Jadi variabel pointer itu intinya dia menyimpan alamat ya. Sehingga ketika saya ubah misalkan variabel pointer isinya sekarang alamat dari B. Maka
Ketika kita cetak, nilai dari A tetap sama karena kita tidak mengubah apapun ya. Alamat dari A tetap sama karena memang sudah ketika dideklarasikan di awal, variabel A itu sudah memesan alamat ini ya, di memori. Nilai dari B tetap sama, alamat dari B ini ya. 0x6a FE4. Nah, karena tadi pointernya kita arahkan ke alamat yang lain, yaitu alamatnya B, maka nilai dari variabel pointer juga berubah. Isinya adalah alamatnya B. Ya. Alamatnya B ya, ini sama ya. Tapi ya, walaupun isi dari variabel pointer itu sudah berubah, alamat dari variabel pointer tetap sama, yaitu 0x6a FE8. Sehingga ketika kita mau memanggil nilai yang ada di alamat yang ditunjuk oleh pointer, maka kita memanggil nilai yang ada di alamat 0x6a FE4 yaitu 5. Jadi sebenarnya variabel pointer ini sama lah kira-kira dengan deklarasi variabel biasa. Kita ketika mendeklarasikan suatu variabel itu pasti ketika program dijalankan, program kita itu akan memesan slot sesuai dengan permintaan. Begitu juga dengan pointer, kita memesan slot memori sesuai dengan permintaan. Bedanya kalau reference variable tadi itu dia mengarahkan ke alamat yang sudah tersedia. Kalau variabel pointer ini dia berdiri sendiri, dia punya slot memori sendiri, tapi tujuannya adalah untuk menyimpan nilai dari alamat yang menyimpan alamat yang ingin ditunjuk. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nanti silahkan di rumah ya, mungkin sambil mendengarkan kuliah ini, silahkan sambil dicoba-coba sendiri dengan mengubah-ubah nilainya ya. Nah, jadi apa itu perbedaan dari reference dan pointer? Nah, bedanya adalah yang pertama, kalau reference itu hanya seperti penamaan lain dari suatu variabel ya. Jadi dia hanya sebagai alias. Penamaan lain dari suatu variabel. Sedangkan pointer itu menyimpan alamat dari variabel yang kita tunjuk. Kalau reference karena dia hanya sebagai alias ya, sebagai nama lain, maka dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia harus menunjuk kepada alamat yang sudah ada ya. Sedangkan pointer itu punya alamat sendiri, jadi bisa berdiri sendiri. Nah, untuk reference ya, reference itu menginisiasinya, mendeklarasikannya kita pakai tanda dan, sedangkan pointer itu pakai tanda asterisk bintang. Kemudian reference variable itu tidak pernah bisa refer ke null. Null itu artinya sesuatu yang belum ada nilainya. Atau bisa dibilang sesuatu yang belum dipesan di memori ya. Jadi kalau dia belum ada alamatnya, kita tidak bisa
membuat reference variable. Tapi kalau pointer itu karena dia berdiri sendiri ya, dia hanya menunjuk alamat dari variabel lain, maka dia bisa nggak ada isinya apa-apa. Nanti bisa dicek sendiri ya dengan latihan ya. Kalau misalkan kita mendeklarasikan reference variable itu pasti harus ada contohnya di ini ya. Kalau kita deklarasi variabel biasa, biasanya kan tidak harus ada tanda sama dengan. Misalkan kita tulis INTA titik 2 titik koma gitu aja. Itu kita bisa lakukan itu ya. Tapi kalau reference variable itu harus ada harus dikasih nilai langsung. Sedangkan pointer itu bisa kosong ya. Jadi ini nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi cuman int bintang pointer gitu aja juga nggak apa-apa. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita langsung ke bagaimana kita passing parameter ke sebuah subprogram ya, atau beberapa subprogram dengan value atau dengan reference atau dengan pointer ya. Yang pertama kita contohkan dengan value. Pass by value ini kita sudah pelajari di PTIA. Kita buat yang pass by value dulu ya. Parameter yang akan dipassing adalah tipe datanya integer dengan nama variabel var. Kita deklarasikan nih di program utama int var 5. Kemudian kita cetak. Kemudian kita lakukan pass by value. Kita cek apakah dia akan mengubah nilai yang ada di di variabel di program utama. Padahal misalkan di sini kita ubah nilainya, kemudian kita cetak, tapi apakah dia akan mengubah nilai di program utama? Ternyata ya ketika kita jalankan ya, pertama kita jalankan 2 cout yang ini ya. Jadi nilai var di program utama adalah 5, alamatnya adalah 0x6a-feec. Terus kita jalankan subprogram pass by value var. Jadi kita berangkat ke sini, nilai dari var adalah 10. Jadi kita cetak nilai dari var di subprogram adalah 10. Kemudian alamatnya adalah 0x6a-fed0. Terus selesai nih, kita kembali ke program utama baris setelahnya. Kita cetak, ternyata nilai dari variabel var itu tidak berubah. Kira-kira ada yang tahu nggak mengapa? Karena saat di program utama itu nilai var balik lagi ke 5, Pak. Alasan utamanya adalah ya, karena kalau diperhatikan alamatnya ya, alamat yang tersimpan untuk variabel var di program utama adalah 0x6a-feec. Ketika kita menjalankan subprogram ini ya, karena kita hanya pass by value, kita hanya passing nilainya saja, tidak alamatnya ya, hanya nilainya saja, maka variabel var di subprogram itu akan membuat atau membuka slot memori lagi yang baru yang hanya bekerja di subprogram ini. Jadi dia memesan alamat yang lain, baru nilainya di-assign ke situ. Di alamat ini 0x6a-fed0.
Nah, karena alamatnya lain, perubahan apapun yang terjadi di alamat ini tidak akan berpengaruh ke alamat yang tersimpan di program utama. Maka dari itu mengapa yang di program utama nilainya tidak berubah. Ilustrasinya seperti ini, kita punya var, nilainya 5, alamatnya 0x6a.fec. Kemudian kita berangkat ke subprogram, ya, karena kita passing nilainya 10 ya, 5 ya. Berarti nilainya di awal adalah 5 dengan alamat berbeda 0x6a.fed0. Jadi ketika kita masuk ke sini, nilainya sama dengan yang dimasukkan di sini, tapi alamatnya alamat berbeda di sini. Nah, tapi di sini kita ganti nilainya jadi 10, berubah jadi 10. Karena yang berubah adalah alamat yang di sini, itu tidak akan pernah mengubah nilai yang ada di sini, karena mereka blok memorinya berbeda. Tapi kalau kita menggunakan reference ya, kalau kita menggunakan reference pakai tanda dan ya, maka ketika kita passing reference variabelnya, ya, ketika kita passing reference variabelnya, maka alamat yang ada di subprogram itu sama dengan alamat yang ada di program utama, sehingga perubahan apapun yang terjadi di subprogram akan mempengaruhi perubahan di program utama. Kan kita punya ini, var di main program nilainya 5, kemudian kita pass by reference, karena kita pass by reference, alamatnya juga ikut. Alamatnya juga ikut ke subprogram, nilainya pasti ikut. Ya. Terus nilainya kita ubah jadi 20, karena nilai di alamat ini berubah jadi 20, karena yang di program utama alamatnya sama, dia ikut berubah jadi 20. Nah, kemudian bagaimana dengan pointer? Kalau pointer, ya, kalau kita passing pointer, karena pointer ini pada dasarnya mirip dengan konsep pass by value, ya. Pointer ini dia variabel yang ada di sini itu punya alamat sendiri. Kalau kita lihat alamat pointer di main program adalah 0x6a.fee8, sedangkan alamat pointer di subprogram adalah 0x6a.fed0. Jadi kita hanya mengubah nilai yang ada nilai alamat yang ada di pointer. Tapi karena pointer ini isinya adalah alamat yang tersimpan di alamatnya dari variabel var di program utama. Pointer ini ketika kita pas ke subprogram, walaupun variabel pointer yang ada di subprogram itu punya alamat yang berbeda dari variabel pointer yang ada di program utama, tapi karena isinya adalah alamat dari variabel var yang ada di program utama, maka ketika kita mengubah isi dari alamat ini, alamat 0x6a.fec dengan cara ini ya, bintang pointer sama dengan 30 di sini. Karena isinya di alamat itu kita ubah, maka yang di program utama ikut berubah. Ilustrasinya seperti ini. Kita punya variabel var 5 nilainya, alamatnya 0x6a.fec. Kemudian kita punya variabel pointer var di program utama 0x6a.fec isinya, nilainya. Alamatnya tapi 0x6a.fe8. Terus kita lempar ke apa namanya? Ke subprogram, di mana subprogram membaca pointer var ini sebagai pointer. Maka ketika kita lempar, kita punya variabel pointer
itu isinya adalah isinya pointer var ya. Kita copy ini 0x nama fec ke variabel pointer 0f6a fec dengan alamat yang berbeda. Alamatnya subprogram. Nah, kita ubah di sini ya, bintang pointer ya. Jadi kita ubah nilai yang ada di alamat 0x6a fec dengan 30 ya. Karena kita ubah yang ada di alamat ini, otomatis yang ada di alamat ini di program utama juga pasti ikut berubah. Sehingga nilainya juga berubah jadi 30. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, boleh izin lihat slide sebelumnya, Pak? Yang mana yang ini? Yang ada CL. Oh, ini, Pak. Oh iya, slide-nya sudah saya upload di e-learning ya? Gimana? Ada pertanyaan? Oke, ini sebenarnya bisa dicoba dengan latihan sendiri ya. Variabel reference variable dan pointer variable ini nanti penting untuk misalkan kita mau passing suatu array ke subprogram misalnya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya tentang apa itu overloaded function. Ya. Kalau di C++ itu kita bisa membuat beberapa subprogram dengan nama yang sama. Contohnya nanti ya. Jadi kalau kita membuat subprogram dengan nama yang sama, tapi fungsinya berbeda, misalkan parameter yang diinputkan berbeda, kemudian tugasnya berbeda, tapi nama subprogramnya sama, maka ketika kita jalankan program C++ kita, dia tetap bisa berjalan, cuman akan menjalankan subprogram sesuai dengan karakteristik cara kita memanggilnya. Ya. Tergantung dengan berapa banyak parameter atau tipe dari parameter yang kita buat di subprogram itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ya. Di sini kita punya 3 subprogram tapi sama-sama namanya sama-sama tambah, semuanya tambah ya. Yang pertama adalah tipenya integer dengan input integer x dan integer y. Yang kedua tipenya integer dengan input integer x, integer y, integer z. Yang ketiga outputnya tipe double dengan input double x dan double y. Maka di sini kan kita punya subprogramnya seperti ini ya. Misalkan ini hanya untuk menambahkan. Jadi yang dikembalikan adalah penjumlahan dari mereka. Nah, kalau kita lihat program ini tetap bisa berjalan. Walaupun kita punya beberapa subprogram dengan nama yang berbeda. Yaitu tambah misalkan inputnya hanya 2 dan dua-duanya integer. Kemudian tambah inputnya ada 3, tiga-tiganya integer. Kemudian tambah inputnya hanya 2 tapi inputnya tipe datanya double atau float. Program C++ itu akan memanggil sesuai dengan input dan tipe data yang dimasukkan. Ya, kalau di sini dilihat tipe datanya berubah, maka yang dijalankan adalah yang di bawah. Karena bisa dilihat bahwa outputnya adalah desimal. Sedangkan yang 2 pertama outputnya adalah integer. Sampai sini ada pertanyaan? Oh, ternyata waktunya sudah habis. Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada,
Itu tadi slide terakhir ya. Mudah-mudahan, walaupun sekarang masih bingung, tapi dengan latihan jadi makin paham ya. Sebelum saya akhiri, di e-learning dan di MS Team itu saya sudah kasih tugas. Di MS Team ini saya kasih tugas, kalau kalian bisa cek di grup MS Team, dasar pemrograman ya, file, kemudian di situ ada folder namanya folder tugas. Di situ ada informasinya, informasi ini cara pengerjaannya seperti apa, kemudian soalnya. Nanti tugasnya dikumpulkan melalui folder ini, folder tugas 1. Di-upload ke sini langsung ya. Informasinya apa? Informasinya adalah termasuk cara pengumpulannya ya. Pengumpulannya yaitu file CPP dengan nama, harus sesuai ya namanya. Pengumpulannya maksimal 25 Februari 2021. Ini saya salah edit. Di situ ada cara penilaiannya nanti saya seperti apa. Soalnya ada beberapa skenario ya. Jadi ada 5 skenario. Silahkan pilih salah satu dari 5 skenario ini. Dan harus terbagi rata ya. Jadi di kelas ini kan ada 57 ya. Kalau nggak salah mahasiswanya ya. Jadi harus terbagi rata. Kalau ada 57 mahasiswa berarti apakah benar 57? Ya, ada 57 mahasiswa berarti dibagi 5 itu satu skenario maksimal 12 orang. Nanti kalau misalkan ada satu skenario yang lebih dari 12 orang, maka nilai rata-ratanya nanti saya kurangi. Silahkan dikerjakan, maksimal pengerjaannya 2 minggu, kalau terlambat per 1 hari nilainya berkurang 5%. Oke, itu saja pertemuan hari ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya langsung melalui MS Team atau bisa kirim email ke saya. Pak, saya mau nanya Pak. Silakan Farhan. Untuk absen bagaimana ya Pak? Ya, presensinya nanti saya coba tanya ke akademik dulu ya. Baik Pak. Sebentar, saya download attendance list dulu. Saya download, berarti nanti saya bisa cek dari situ. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan hari ini saya akhiri. Sampai ketemu hari Jumat depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi